kasih Tuhan sudah selamatkan kami. Sudah ampuni kami, selamat, sembuhkan kami dan berkati kami. Kami bersyukur Tuhan yang menyertai kami, Tuhan memilih kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk belajar dari Tuhan. Roh Kudus, pengurapan-Mu yang membawa hati kami mengenal Bapa lebih lagi. Dan setiap kali kami bertumbuh di dalam pengenalan dan pengenalan akan Tuhan, selalu lahir ucapan syukur dari hati kami. Penyembahan kami bagi-Mu. Melihat perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami terkagum-kagum melihat karya-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Kebenaran yang membebaskan, yang menyembuhkan dan berkati kami. Kami siap diberkati malam ini Bapa. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, pasti diberkati sepanjang malam ini. Bersama-sama kita berkata, dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya malam ini? Hari ini katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ya, senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan belajar dan saya berdoa bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan Bapak Ibu bahwa Rabu minggu depan tanggal 30 akan ada KKR kesembuhan di tempat ini. Teman, sanak, keluarga, famili yang sakit boleh dibawa untuk mengalami mukjizat Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, banyak sekali kesaksian kesembuhan dan saya percaya mukjizat terus terjadi di tengah kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Bapak Ibu, malam ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang judulnya adalah Spiritual Journey. Perjalanan iman. Tolong ngomong kiri kanan, senyum depan belakang kiri kanan. Spiritual Journey. Siap bersama-sama menikmati journey kita malam hari ini? Buka hati, pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk menangkap setiap kebenaran firman. Dan kebenaran ini boleh membawa kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, hari Minggu saya kemarin menyampaikan sebuah seri pengajaran REST, R-E-S-T. Kemarin kita belajar tentang resilience. Nah, tetapi di dalam ibadah worship Revival Center saya tidak akan menyambung tema pengajaran. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Tapi saya akan menyampaikan topik yang lain yaitu spiritual journey. Kita akan mulai perjalanan kita, journey kita malam ini dengan 1 Tesalonika 5:23. Yang berkata semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Amin Bapak Ibu. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Dikatakan dalam ayat ini Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan dikatakan di sana ada roh, jiwa dan tubuh. Jadi 1 Tesalonika 5:23 ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita seutuhnya kita terdiri atas roh, jiwa dan tubuh. Katakan amin. Roh, jiwa dan tubuh. Semuanya satu kesatuan Bapak Ibu dan Tuhan mau roh. Jangan maju dulu kalau saya belum suruh maju. Roh, jiwa dan tubuh kita itu Bapak Ibu, catat baik. Terpelihara sempurna. Rohnya iya, jiwanya iya, tubuhnya iya. Ya, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita bicara kedatangan Yesus, itu bicara tentang juga kedatangan Tuhan secara global, secara umum untuk kedua kali Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Tetapi ada kedatangan Yesus buat pribadi demi pribadi kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa semua sehat umur panjang Bapak Ibu ya. Tetapi kalau hari kedatangan Yesus datang kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Karena bagi kita maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus.
kematian itu hanya tutup mata dan buka mata ketemu Tuhan Yesus, selesai. Buat kita kematian tidak menakutkan karena kita tahu bahwa kita sudah punya jaminan kekal di mana? Di dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau bahwa anytime, kapanpun itu Bapak Ibu, goalnya yang Tuhan mau adalah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Maju, manusia itu saya mau tegaskan terdiri dari tubuh, maju, jiwa dan roh. Dan tolong dicatat bahwa ketiganya sama penting dan berharga di mana? Di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita itu sama penting di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ingin roh, jiwa, tubuh kita tiga-tiganya ini terpelihara sempurna. Bukan cuma rohnya yang selamat masuk surga, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Enggak. Rohnya selamat masuk surga, tapi jiwanya tidak tentram. Tuhan tidak mau. Tuhan mau komplit roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketiganya ini sama penting dan berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana karya Kristus itu dinyatakan untuk memperbaharui kita? Efesus 4 maju 23-24. Dengan tegas dikatakan di sana supaya kamu dibaharui, perhatikan, di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru di dalam Kristus adalah manusia baru yang mengalami pembaharuan. Dalam apanya? Nomor satu yang diperbaharui, roh. Efesus 4, 23, 24 ini kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab Anda, nanti referensinya ada di mana? Di kitab Kejadian. Yang dimaksud dalam roh yang diperbaharui adalah roh kita setelah kita lahir baru, dikembalikan sama seperti dalam keadaan roh manusia ketika diciptakan awal di Taman Eden. Katakan amin. Jadi seketika Bapak Ibu lahir baru di dalam Tuhan, rohmu itu sudah sempurna. Tetapi ada dimensi kedua yang namanya pikiran, yang areanya ada di dalam area yang namanya jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa manusia di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi urutannya pertama yang diperbaharui setelah kita lahir baru adalah roh dulu diperbaharui. Setelah roh diperbaharui, baru pikiran Anda itu diperbaharui oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, dan dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Di mana ini maksudnya ayat B-nya? Di dalam kitab Kejadian, membandingnya kapan? Waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Mari fokus kepada kata dibaharui. Maju dalam versi FAYH dikatakan begini, sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Ya. Baju baru sama baju lama pasti beda, betul nggak? Iya kan? Yang baru sama yang lama pasti beda. Firman berkata semua yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama Anda yang dimiliki oleh dosa sudah selesai di mana? Di kayu salib. Sekarang Anda adalah ciptaan baru yang tidak punya masa lalu. Pak, Bu, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, ada yang langsung diubahkan, yaitu roh kita. Tetapi area kedua kita dikatakan dalam FAYH, sekarang semua sikap dan pikiran, itu pikiran ada di area apa Bapak Ibu? Kedua, jiwa. Harus selalu menjadi makin baik. Berarti ini proses. Berarti ini namanya progress. Ya, saudara harus menjadi manusia baru. Yang baik dan kudus. Firman Allah berkata, kenakanlah sifat yang baru. Jadi sebelum mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, harus ada perubahan. Dan pasti ada perubahan. Katakan amin. Kenapa? Maju. Karena perubahan kita dimulai dari manusia roh yang diperbaharui melalui kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 3.
Tetapi yang kedua, manusia jiwani kita, pikiran, perasaan, kehendak maju, melewati proses. Saya garis bawahi kata proses apa Bapak Ibu? Perubahan. Mulai dari dalam diubahkan keluar. Manusia jiwani, lalu manusia jasmani kita. Setelah ibu bapak ada di dalam Tuhan, umur kita memang tetap terus bertambah, betul enggak? Iya. Seperti tubuh jasmani kita bertumbuh dari masa bayi, anak kecil, anak besar, remaja, dewasa, ya, dewasa muda, dewasa tua, lansia, gitu kan ya. Tubuh jasmani kita mengalami grow. Demikian juga manusia jiwani kita juga sebenarnya mengalami grow. Pak, Bu, kenapa? Karena manusia jiwani kita juga mengalami proses pembentukan atau perubahan. Ini yang kira-kira bisa mungkin menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa firman Allah adalah kebenaran? Saya mau nanya yang belum jawab. Bapak Ibu percaya firman Allah adalah kebenaran? Kebenaran yang mutlak. Yang tidak perlu persetujuan Bapak Ibu apakah itu benar atau tidak. Yang tidak perlu pembuktian firman Allah ya dan amin pasti benar. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kebenaran yang sama untuk satu orang itu mengubahkan. Tapi berapa banyak firman Tuhan yang sama didengar oleh orang lain tapi hidup orang tidak berubah. Betul kan? Salah apanya Bu? Kebenaran mutlak. Tidak perlu dipertanyakan. Tapi yang berbeda adalah respon manusia jiwani kita kepada firman. Di mana ada hati yang terbuka kepada firman dan kebenaran, firman itu akan masuk dan mengubah orang itu. Katakan amin. Pak, Bu, ada orang yang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Betul nggak? Senang menyembah, baca Alkitab, bergairah untuk hal-hal rohani. Tapi ada berapa banyak orang yang apatis untuk hal-hal rohani, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu khotbahin sampai nggak mudah, ternyambung gitu. Bapak Ibu berpikir ini orang pikirannya ada di mana gitu kan? Seperti menuang air di dalam gelas yang kosong gitu kan? Haleluya, tapi puji Tuhan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi bukan masalah faktor kebenaran Tuhan itu yang perlu kita ragukan. Tetapi kondisi jiwa manusia yang berbeda-beda inilah yang membuat kesiapan mereka untuk menyambut firman itu berbeda-beda. Firman yang sama ditaburkan di gereja. Ada berapa ratus orang yang menangkap hari ini. Tapi berapa banyak yang mengalami perubahan? Mungkin gak semua. Tergantung apakah manusia jiwani kita siap melewatinya. Katakan amin. Bukan siap melewatinya, siap menerima firman maksud saya. Ya Bapak Ibu, siap, amin Bapak Ibu. Karena maju perjalanan rohani kita, spiritual journey kita dimulai. Pertama, dimulai oleh Kristus. Yuk ayatnya Ibrani 12:2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perhatikan. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Dalam ayat A dikatakan Pak Bu, Yesus itu memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukankah iman kita itu juga berasal dari Tuhan? Amin. Iman itu dikaruniakan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa percaya. Maju. Tuhan yang memulai iman kita. Dan Tuhan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan saya. Titik awal kehidupan kita. Keselamatan dimulai dengan apa? Kasih karunia. Keselamatan dimulai dengan apa? Anugerah. Kenapa? Manusia tidak bisa mencapai Tuhan. Disintegrasi jiwa manusia oleh karena dosa membuat manusia tidak bisa mengenal keselamatan, membuat manusia tidak bisa mengenal Tuhan.
Kalau tidak Tuhan yang nyatakan dirinya sama manusia, nggak mungkin ada satupun manusia bisa diselamatkan. Itulah kenapa konsep kekristenan kita bukan kita cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Maka itu terangkum di dalam Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di tempat ini. Too much, terlalu besar. Besar banget. Dan Allah harus mewahyukan dirinya, Allah harus menyatakan dirinya kepada kita. Kenapa? Karena kita punya pikiran gak nyampe. Maka Bapak Ibu Saudara sadari bahwa perjalanan imanmu dimulai ketika engkau menerima pewahyuan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu bisa percaya bukan karena kamu dari lahir Kristen. Bukan karena oma opa, bahkan di dalam kandungan saya udah Kristen. Gak ada itu mah. Oi, salam. Terima kasih untuk orang tua kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Dan orang tua kita yang mewariskan iman dan mengajar kita tentang Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Tetapi itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak pilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka hari ini kita harus sadar. Pak Bu, perjalanan iman kita dimulai dengan yang namanya kasih karunia. Dan bagaimana Bapak Ibu ada di dalam spiritual journey perjalanan iman kita. Hanya Yesus yang bisa bawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang bisa menggantikan itu dengan performa atau perbuatan baik. Katakan amin. Next dalam bahasa Inggrisnya dengan jelas berkata, the author of our faith and the finisher of our faith. Yang memulai dan yang menjadi tujuan iman kita. Itulah spiritual journey from faith to faith. Iman yang Bapak Ibu terima waktu Anda bertobat. Dan iman itu terus kita terima kapan waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Anda bertumbuh from faith to faith, from faith to faith, from faith to faith. Endingnya Yesus. Jadi spiritual journey kita sebagai orang percaya adalah dari Yesus kepada Yesus. Katakan amin. Katakan amin. 2. Setelah ibu bapak di dalam Tuhan, yuk maju, ini yang penting. Bukan cuma bisa memulai ya. Karena banyak orang bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri kan. Kita memulai. Kapan kita lahir baru? Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Setelah Bapak Ibu lahir baru, kelahiran baru bukan akhir segalanya. It's just a beginning. Itu cuma baru sebuah awal. Awal yang sangat luar biasa. Tetapi harus kita isi dengan apa? Mulai berjalan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Bertumbuh dalam persekutuan dengan Kristus. Waktu Bapak Ibu terus berjalan dengan Tuhan, Anda terus menerus apa? Diperbaharui. Dan ending kita adalah apa? Serupa dengan Kristus. Shalom. Anda ngerti gak ya? Kalau gak ngerti amin dulu, nanti Roh Kudus terjemahin. Ini bukan kuliah, bukan. Ini wahyuan. Come on. Kalau 3:10 dan mengenakan manusia baru, perhatikan, saya senang sekali. Maju dong, yuk. Come on, multimedia, maju. Kalau 3. Dan telah mengenakan manusia baru Anda ini, halo Bapak Ibu. Ternyata di dalam kita itu setelah kita lahir baru, prosesnya gak berhenti bos. It's just a beginning, itu baru start gitu loh. Rupanya ada proses yang kita gak lihat dengan mata jasmani kita. Tapi terus menerus dibaharui oleh karya siapa? Karya Kristus yang mana? Yang ada di dalam kita. Agar kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya kita grow. Dan kita betul-betul masuk di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di titik ini yang gak gampang Bu, Pak. Betul gak? Berapa banyak orang bisa memulai di dalam roh, mengakhiri di dalam daging. Iya kan? Nanti kita lihat apa penghalang di dalam spiritual journey kita. Dan malam ini menjadi malam perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya dalam kehendak Allah. Allah punya goal dalam hidup kita apa Bapak Ibu? Goalnya Tuhan bukan supaya Anda kaya. Tapi menjadi serupa seperti Kristus. Halo? Goal Tuhan bukan supaya Anda ngetop sukses. Enggak. Itu mah bonus. Tapi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Maka lihat prosesnya. Kolose 3:10 ini diterjemahkan Roma 8:29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa tahu dirinya sudah dipilih Tuhan? Wow, ngomong kiri kanan, kamu orang pilihan. Kamu orang spesial. Spesial pakai keju, pakai telur. Pakai coklat. Emang martabak bu? Emang bukan. Semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan. Anda juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan yes. Supaya ia anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari Yesus kepada Yesus. Amin ya. Amin ya. Jadi tujuan hidup Anda tuh apa sih Bapak Ibu? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Iya. Kalau keselamatan mah sudah. Iya kan? Dan teman-temannya itu sudah. Tapi ada tujuan yang mulia yang dia taruh di dalam diri kita. Ketika dia menaruh rohnya di dalam diri Anda dan menyelamatkan Anda. Adalah menjadikan Anda sama seperti Yesus. Katakan amin. Nah ayat 30-nya diuraikan lagi ayat 29 tadi. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Wow, puji Tuhan. Anda itu gini-gini ya. Orang yang ditentukan dari semula. Bukan karena kebaikanmu, kehebatanmu. Bukan karena orang tuamu. Bukan karena kamu keturunan darah biru. Darahnya sama merah kok Bapak Ibu. Ya, katakan saya orang pilihan Tuhan. Wow, betapa berharganya Anda. Mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Karena gak semua orang tuh dipanggil menjadi milik Tuhan. Wow. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dikuduskan dengan darahnya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Yes, kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Gimana Bang? Wow. Betapa dahsyatnya rencana Allah dalam hidup Anda. Lah kemarin baru diputus pacar, jangan nyerah bos. Nanti Tuhan kasih yang lebih baik. Yang amin yang belum punya jodoh gitu loh. Bener gak? Kalau Anda bisa melihat ini dari kacamata. Wow, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Kalau saya kemarin gagal, gak ada alasan saya nyerah. Kenapa? Tuhan bersamaku, Tuhan besertaku. Kemuliaan pasti nyatakan dalam hidupku. Katakan amin. Yes. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak juga para haters Bapak Ibu Saudara. Tidak juga tantangan, pergumulan, kekurangan. No. Karena jelas sekali Alkitab berkata, waktu kau dipanggil endingnya kau dimuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Pak Tatang. Udah makan Pak Tatang? Hah? Udah? Oh udah, saya pikir belum. Jangan-jangan Cimeli udah makan tapi lupa. Yes. Nah Bapak Ibu, spiritual journey kita tentu harus ada ini kan endingnya. Nomor 3. Mengakhiri bersama Kristus. Ya. Memelihara iman dan setia sampai akhir. Ibu Bapak bisa setia sampai akhir itu juga berkat loh. Betul kan? Artinya finishing well. Ya. Ukurannya finishing well apa? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Yes, betul. Jadi spiritual journey atau perjalanan iman kita itu digambarkan oleh Alkitab sebagai sebuah pertandingan iman. Dan sebenarnya kita tidak senang bertanding dengan orang lain. Karena kita bertanding dengan diri kita sendiri. Setiap kita punya tracknya, setiap kita punya jalannya masing-masing. Jangan pernah iri dengan proses Tuhan dalam hidup orang lain. Setiap kita punya proses masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kunaon anu eta mah diberkati, anu eta mah gecager, gini urang mah acan gitu kan. Anda mengukur berkat cinta Tuhan ya dengan sudah sembuh atau belum, udah punya uang atau belum, udah punya jodoh atau belum gitu kan. Jangan saya terlalu cetek itu. Karena Anda punya jalanmu sendiri. Yes, katakan amin. Anda punya jalanmu sendiri. Saya ingat waktu Chris kecil ya, dia agak lama gitu pertumbuhannya Bapak Ibu ya. Gak tahu dulu nyidam naonnya poho saya.
Jadi umur 4 tahun kan belum bisa ngomong. Ngomongnya bahasa roh, nyem 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 nyem. Papu, man gitu kan. Minuman gitu kan. Udah gitu disekolahin lagi ke sekolah yang 2 bahasa gitu. Tambah liurnya. Udah bahasa Indonesia nggak menguasai, baru menguasai bahasa roh gitu kan. Apa yang saya mau bilang? Oh, saya bawa ke psikolog, Bapak Ibu dicek ya. Saya bawa ke psikolog 2 kali. Psikolognya bilang, anak ibu ini pintar. Cuma kabelnya panjang. Iyalah, emang anakku alat elektronik. Ya, tidak ada anak bodoh. Ya, ada tuh anak yang kabelnya panjang. Maksudnya bonus itu kabel panjang katanya gitu. Kalau orang mencerna dalam 10 menit, mungkin dia harus 20 menit. Tapi gak apa-apa kan. Yang penting kan sampai akhir, bener gak? Bener gak Bapak Ibu? Nah setelah dia besar, kita cek lagi, sidik jari. Dicek lagi, ternyata dia tuh sebenarnya dulu ada autis ringan. Saya gak tahu. Saya hanya punya iman, anakku pasti baik. Ya kita, ya namanya dulu juga belum paham banget kan Bapak Ibu. Tapi mungkin lebih baik gak tahu ya, kalau tahu malah ada sian gitu kan. Tapi kasih karunia Tuhan ayana mah normal kan. Kasep gitu kan, bisa nge-WL gitu kan. Banyak yang pengen ambil mantu kan. Kan? Pak Bu. Artinya apa? Kita itu punya track masing-masing. Jangan pernah iri sama proses orang. Gak usah. Kita tuh punya urusan masing-masing sama Tuhan. Yang pasti perjalananmu itu unik, istimewa dan luar biasa. Ya. Jadi gak usah banding-bandingin jalan hidup orang sama jalan hidupmu. Kadang kita itu menyesali apa yang kita gak punya dan kita iri dengan orang yang orang punya. Padahal yang sudah Tuhan buat untuk kita tuh sudah sangat banyak. Makanya coba belajar mengucap syukur. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Coba dihitung, diingat. Banyak pisan Tuhan tuh, aduh tuh. Sampai hari ini kita ada, Tuhan baik loh Bapak Ibu. Coba hitung, ingat Pak Bu, jangan yang kamu gak punya tapi yang kamu sudah ada, kamu udah alamin. Lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang orang tuh ngiri loh sama Bapak Ibu. Bener gak? Ngiri loh sama Bapak Ibu. Dan kalau bisa tukar tempat sama Anda. Pak Tatang mau tukar tempat? Jangan Pak, spesifik soalnya Pak Tatang. Gak ada duanya Pak Cimeli ya. Nah maka Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan ini kata kuncinya, memelihara iman. Iman itu dikaruniakan Tuhan. Tuhan yang bawa kita grow. Tapi kita punya tanggung jawab, bos, apa? Pelihara iman. Kenapa sih ibu dari tadi gini-gini kayak burung? Supaya Bapak Ibu fokus gitu loh. Halo. Kita baca Alkitab, kita nyembah Tuhan, kita ibadah dalam rangka pelihara iman. Karena Anda tanggung jawab, baca Alkitab, merenungkan firman, bangun hubungan sama Tuhan. Pertumbuhan rohani Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab saya. Jangan bilang, di BFA aku itu kiu-kiu aja. Lah, lo tumbuh gak tumbuh bukan urusan gua, urusan lo. Lo kayaknya langsung gitu, ibu ngomongnya gitu. Yes, iya. Pertumbuhan iman Anda tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab saya. Karena bertumbuh itu juga sebuah pilihan. Amin. Maka Bu, Pak, pribadi-pribadi siapa saja yang terlibat di dalam spiritual journey kita. Nomor 1, yuk, Tuhan. Maka goal besar kita, PR besar kita Bapak Ibu, dalam spiritual journey kita, ya Bapak Ibu, semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal, yes. Siapa dia Tuhan yang mencintai kita, apa karyanya untuk kita. Yang kedua, spiritual journey melibatkan mengenal diri sendiri. Siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan, jati diri kita di dalam Tuhan. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Yes, kenal diri kita. Setiap kita memiliki karakter yang baik dan unik karena kita diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Ada assessment test seperti DISC, MBTI
Bu, saya nggak sanguin, saya penguin. Karep mulai itu mah. Tetapi Pak Bu, pengenalan diri sendiri dan karakter kita, itu tidak boleh hanya kita berhenti pada gue dominan, gue intim, gue stabil, gue cermat. Itu nggak penting kalau Bapak Ibu tidak bisa memfollow up-nya. Artinya apa? Kenali kelebihanmu, kembangkan itu. Kenali kekuranganmu, kelola itu. Supaya kekuranganmu itu jangan merepotkan kamu. Halo, Shalom. Saya orang stabil cermat. Orang stabil cermat itu lebih tenang, kalem gitu ya. Pengamat. Kekurangan saya apa? Saya ini orangnya perfeksionis. Selalu semuanya pengen tepat. On point. Dan gara-gara saking pengen cermat, tepatnya, saya sering khawatir. Aduh, kalau enggak ini gimana ya? Gimana ya? Kalau enggak baik gimana ya? Kalau aduh gimana ya? Kan Pak Agus suka ngomong gini, "Mam, ayo ke Jakarta." Dulu waktu anak-anak kecil, ya. Berapa hari ke Jakarta? 3 hari. Saya kan ngitung, bawa bajunya berapa, bawa popoknya berapa, bawa kompor, bawa rice cooker, bawa blender, bawa microwave, bawa buah, bawa apa. Terus saya bilang, "Pak, gak jadi pergi, kenapa? Capek pikiran." Karena pingin semua on point. Padahal hidup itu gak selalu sometimes on point. It's okay kok untuk gak okay. Iya kan? Halo? Ketika saya grow, Bapak Ibu, ya, dulu saya nggak bisa tidur kalau rumah nggak rapi. Sekarang setelah saya grow, bukan saya jadi jorok, enggak. Ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tetap masuk surga kok. Pak Agung yang ngajarin nggak apa-apa masih ada hari esok, Mam. Oh iya bener juga gitu. Pak Agung orang intim, orang sanguin, yang lebih kuat di hubungan. Bagi dia dapat energi waktu ketemu orang. Saya kan kadang-kadang, saya kalau ketemu orang lama-lama baterai sosial saya habis gitu. Gitu kan. Kalau Pak Agung ketemu orang, tambah seger gitu kan. Bener gak Bapak Ibu? Saya sama kayak Harvest tuh. Harvest udah bilang, "Mami baterai sosial habis." Sama, udah lowbat, pulang. Ngafe, kan ngafe di rumah gitu kan. Ya, saya harus bisa mengelola kekurangan saya. Bener gak Bapak Ibu? Cermat saya menimbulkan saya kadang terlalu khawatir. Padahal kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Pak, Bu, spiritual journey itu melibatkan pengenalan akan diri sendiri. Bukan fokus pada aku begini ya, kenapa Tuhan ciptain aku gini. Enggak. Di setiap kita ada keindahan-keindahan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kembangkan kelebihan Bapak Ibu Saudara. Kelola kekuranganmu supaya itu tidak merepotkan engkau. Pak, Bu, mengenal diri sendiri juga meliputi bisa memaknai kehidupan dengan benar. Nanti di ending ada ayatnya. Pak, Bu, spiritual journey juga melibatkan orang lain. Jadi bukan cuma tentang kita dan Tuhan, tapi kita dan orang sekeliling kita. Why? Karena kasih karunia dan anugerah yang kita alami di dalam perjalanan iman kita, itu juga harus dibagikan kepada orang sekeliling kita. Ya. Yang kedua, interaksi kita dengan orang sekeliling kita itu mempengaruhi spiritual journey kita. Seorang Yusuf bisa dibuang ke Mesir, kenapa? Kakaknya jelas sama dia. Kalau dia punya abang baik, gak ada cerita Yusuf masuk ke sumur dan dibuang. Betul gak Bapak Ibu? Ceritanya jadi lain. Ya, orang di sekeliling kita itu juga memberikan pengaruh kepada apa? Spiritual journey kita. Maju dulu. Kita maju contohnya ya, Petrus. Yuk. Ya, Petrus itu kan perjalanan hidupnya memang tidak diceritakan kan Bapak Ibu. Lahir di mana, sama bidan siapa gitu kan enggak ada ya ceritanya ya. Tahu-tahu kita ketemu cerita Petrus ditemukan Tuhan. Kenapa saya pakai bahasa ditemukan ya? Kayak nemu barang ya. Tapi bukan kau yang menyambut, kau yang menemukan kita kan ya. Benar enggak Bapak Ibu ya? Oke, whatever lah. Di dalam Alkitab itu ada orang yang kehidupannya jelas dari mulai lahir sampai mati. Tapi ada beberapa yang cuma sepenggal. Nah Petrus salah satunya ditemukan udah gede kan, udah jadi nelayan. Ditemukan Tuhan di pantai Danau Galilea, perhatikan. Dipanggil menjadi murid, jelas sekali. Lalu ini, setelah dia menjadi penjala ikan, dia dijadikan penjala manusia. Pak, Bu, dan menjadi salah satu rasul yang utama. Mari kita lihat di titik dia jadi penjala manusia dan dari rasul, banyak struggle ya Bapak Ibu ya.
Shalom. Ya. Ingat Petrus menyangkal Tuhan 3 kali? Ingat Petrus bawa teman-temannya balik ke mana? Galilea, ya ingat Bapak Ibu ya? Wow. Ingat Petrus motong telinga Malkus? Yes. Banyak struggle-nya, banyak cerita. Ya. Tapi di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tuhan tanya, Petrus, Peter, do you love me? 3 kali loh. Titik terendah Petrus yang bilang, gue gak berarti, gue gak berdaya, buang-buang siapa-siapa. Aduh, balik aja dan gak tahu dia mau jadi apa. Tuhan datang kan? Tuhan cari, Bapak Ibu. Ya, Tuhan gak bilang gini, gue cari murid baru gitu. Enggak ya. Dicari Petrus. Amin. Sekali Tuhan memanggil kita, dia tidak akan berhenti sampai rencananya selesai dalam hidup kita. Dicari oleh Tuhan dan ditanya, Petrus, do you love me? Peter, do you love me? 3 kali loh Tuhan tanya. Ya Bapak Ibu Saudara, wow. Dari titik terendahnya Petrus bangkit. Dan kita tahu kisahnya di Kisah Rasul. Petrus berkhotbah 5.000 orang laki-laki bertobat. 5.000 orang bertobat, bukan laki-laki. 5.000 laki-laki mah yang makan itu ya, 5 roti 2 ikan. Petrus melihat dengan mata kepala sendiri Yesus jalan di atas air. Petrus juga jalan di atas air. Petrus lihat ikan jadi banyak, ya kan? Petrus lihat semua perjalanan. Itulah spiritual journey-nya seorang Petrus. Spiritual journey bukan hanya bicara umur sekian gini, umur sekian gini, umur sekian gini, umur sekian. No. Tapi bicara tentang dinamika iman dan pertumbuhan iman kita melewati musim dan peristiwa kehidupan. Lihat Pak, Bu, waktu dia jadi rasul, Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat ada 2 kitab yang ditulis Petrus di dalam Alkitab kita. Itu perjalanan iman dia. Seorang nelayan yang bukan siapa-siapa. Tapi dengan kejatuhan dia sukses, berhasil, gagal Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lepaskan Petrus. Dan sampai hari martirnya dia menjadi martir di Roma pada pemerintahan Nero. Di 64 Masehi, kurang lebih usia 60 tahun Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup seorang nelayan sederhana di tepi Danau Galilea. Berakhir di mana? Di Roma. Tapi karyanya terus kita dengar sampai hari ini. Spiritual journey. Ibu bapak maju. Bagaimana dengan Daud? Sedikit maju. Oke. Sedikit dijelaskan bagaimana perjalanan Daud kan ya. Kita kenal dia dari remaja, betul Bapak Ibu. Sampai dia jadi raja. Wow. Struggle-nya luar biasa. Struggle-nya ada. Suksesnya ada. Dipuja ada. Dibenci ada. Dikejar ada. Mau dibunuh ada. Ya betul gak Bapak Ibu? Jadi raja ada. Ya. Berzina ya. Dikejar-kejar anak. Endingnya sampai dia mati. Spiritual journey seorang Daud. Dari kehidupan tokoh-tokohnya dalam Alkitab inilah kita perlu belajar. Bagaimana melewati setiap musim hidupnya selalu ada Tuhan di sana. Yusuf sedikit diceritakan waktu dia masih kecil di rumah ayahnya, kita tahu sampai akhirnya dia dijual, masuk penjara. Panjang kisahnya sampai dia akhirnya jadi orang kedua di Mesir. Simpson, seorang Simpson Bapak Ibu, wow. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kita sambung, maju dengan perjalanan iman kita? Halo, shalom, perjalanan iman Anda? Kita sambungin ya, perjalanan spiritual journey, Tatang siapa? Si Meli, semua kita punya cerita, ya. Maju dong, ini kumaha multimedia, oi. Fokus say, jangan nangis. Pertanyaannya ini malam ini refleksinya bagaimana perjalanan iman kita. Ya, unik, luar biasa, istimewa, spesial, nggak ada duanya. Nggak ada yang kayak Anda. Dan pertanyaannya malam ini adalah, maju, apakah Bapak Ibu sudah memelihara iman? Ya. Sejauh perjalanan iman ya, apakah Bapak Ibu sudah memelihara iman? Apakah engkau grow di dalam Tuhan? Hanya Anda yang tahu bagaimana pertumbuhan dan sejauh apa pertumbuhan Anda.
Apakah Anda sudah membuka hati di hadapan Tuhan sepenuhnya? Berapa banyak penyerahan diri, berapa banyak hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Karena ada banyak orang Kristen masuk di dalam sebuah stage atau level iman, di mana iman itu hanya berhubungan dengan kegiatan yang ada di gereja. Karena dia terlibat dalam keorganisasian di gereja, aktivitas di dalam gereja, komunitas di gereja, Bapak Ibu Saudara. Hafal pengakuan iman rasuli, hafal doa Bapa kami. Tapi just sampai seperti itu. Baru ada di gedung gereja, tapi belum ada di dalam Tuhan. Ada, itu ada level iman yang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita menjadikan kekristenan sebuah just a religion. Kekristenan adalah spiritual journey, perjalanan iman bersama Yesus. Dan sometimes Tuhan izinkan kita harus keluar dari perahu kenyamanan kita. Supaya kita bukan dengar Tuhan dari kata orang, tapi kita sendiri merasakan Tuhan itu baik bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bu, Pak, maju, apakah pertanyaan ini ya, apakah saya, Bapak Ibu secara pribadi, silakan jawab dalam hati. Sudah bertumbuh dalam persekutuan dan pengenalan akan Tuhan. Ya, jawab aja dalam hati ya, nggak tenang, apapun jawabannya tetap masuk surga kok ya. Ya ini kan penuh pemikirannya. Karena ada beberapa penghalang spiritual journey. Yuk maju, nomor 1. Beban masa lalu. Ya Bapak Ibu, beban masa lalu. Beban masa lalu. Waktu Petrus hanya lihat kegagalannya, dia gak bisa rasanya, gak kuat untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan harus lepaskan dia dari beban masa lalu. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya pengalaman yang baik yang tidak baik di masa lalu. Tapi Tuhan mau itu tidak boleh menghalangi langkah kita ke depan. Kita tidak pernah memilih bisa lahir di keluarga seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih mengalami pengalaman apa di dalam kehidupan kita. Terkadang ada luka-luka di dalam memori kita. Ada luka-luka di dalam emosi kita. Tapi apapun juga lukanya. Bukan masalahnya seperti iklan teh botol. Apapun juga makannya minumnya teh botol, bukan. Tapi saya mau katakan bahwa apapun luka, apapun beban masa lalu Bapak Ibu Saudara. Baik itu karena kesalahan pola didik, perlakuan orang yang tidak benar. Luka itu bukan kesalahan Bapak Ibu, tapi sembuh adalah tanggung jawab Anda. Justru di dalam Tuhan ada janji untuk kita mengalami kesembuhan emosi sepenuhnya. Pak, Bu, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12:1 ini bicara tentang pertandingan iman, perlombaan itu. Tapi dikatakan ada beban dan dosa yang merintangi. Beban bicara apa? Beban masa lalu. Maka datang di kaki Tuhan, minta Tuhan sembuhkan. Ada banyak orang punya inner child yang tidak baik di masa lalunya. Tetapi apapun inner child Anda, kesembuhan Tuhan, kesembuhan itu tersedia untuk masa lalumu, masa hari ini, dan masa yang akan datang. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Disadari, diakui, dibawa kepada Tuhan, dimintakan kesembuhan oleh Tuhan, mukjizat kesembuhan pasti terjadi. Bu, Pak, ada banyak orang yang suka, walaupun sekarang sudah ada di dalam kasih karunia, masih memiliki tabiat dosa. Ya, karena hati-hati, karena beban masa lalu dan dosa itu bisa merintangi langkah kita di dalam Tuhan. Ibu, Bapak, kasih karunia bukan alasan kita untuk terus berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan untuk menolong kita apa? Lepas dari belenggu dosa.
Anda dan saya sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus. Jangan berkubang di lubang yang sama terus. Hidupmu berharga, hidupmu mulia, engkau milik Tuhan. Bu, Pak, Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang Iblis itu memang paling seneng ingetin masa lalu kita. Tapi ingatkan iblis bahwa masa lalu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Alkitab berkata, lupakan apa yang telah di belakang. Yang telah lalu, yang kan datang, harapan, harapan yang mendatang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Serahkan masa lalumu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu hari ini kepada Tuhan dan serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Mari, Filipi berkata, lupakan yang telah di belakang, kegagalan, kebanggaan, kesuksesan, sudah serahkan. Arahkan dirimu kepada apa yang ada di hadapan, yaitu apa? Panggilan surgawi, yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan. Bu, Pak, penghalang spiritual journey nomor 2 adalah tidak memelihara iman atau maju, tidak konsisten. Maju dong, Mulmet. Ya, tadi penghalang pertama apa Bapak Ibu? Shalom. Beban masa lalu. Ya, lepasin ya beban masa lalu ya. Serahkan sama Tuhan ya. Nanti kita doa, beban masa lalu taruh di sini ya. Jangan dibawa pulang. Nanti dibersihin kok sama petugas cleaning service ya. Jangan diambil dicari lagi ya. Kamu punya luka, kamu punya masalah, udah beresin. Selesai ini di hadapan Tuhan. Yang kedua, penghalang spiritual journey adalah tidak memelihara iman atau tidak konsisten. Sebuah langkah kecil setiap hari akan mendatangkan perubahan dalam hidupmu. Ada banyak orang kesan gini, aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Emang Power Ranger berubah? Tapi gak pernah melangkah, mager. Satu langkah kecil yang terus menerus dilakukan dengan tekun akan membawa perubahan. Bangun pagi, baca firman, berdoa, menyembah. Konsisten. Nanti akan ada hasilnya. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ya Bapak Ibu. Yakobus 1:3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu tekun. Ya. Dalam segala sesuatu tuh harus tekun. Makan juga harus tekun, betul Pak Tatang ya? Ya kan? Tidur harus tekun ya kan? Bekerja harus tekun. Coba kalau makan gak tekun, setengah makan tinggal. Kan sayang, lebar Pak Tatang. Kita kan orang-orang penyayang Pak Tatang ya. Harus dihabiskan gitu kan. Tekun, ngomong kiri kanan tekun. Enak gak enak terus ikut Tuhan. Terus setia sama Tuhan. Yang ketiga, penghalang spiritual journey adalah distraksi, pengalihan perhatian. Pak, Bu, maju 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keangkuhan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Banyak distraksi dalam kehidupan perjalanan iman kita. Berasal dari keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Pak, Bu, bisa merenung gak? Kalau Yusuf pada waktu digoda oleh Tante Potifar dan meladeni, ceritanya pasti lain. Betul gak? Betul gak? Iya. Jadi kalau digoda, gimana jalan keluarnya? Kabur. Gimana Pak Lodi? Oh lari itu. Kabur. Ya. Untung Yusuf tuh berhikmat. Ini siapa? Oh Tante Potifar ya, kamu cantik enggak? Gitu kan. Ditanya udah kesalahan belum? Bahaya. Lari. Hindari. Bapak Ibu pernah mikir enggak? Merenung. Kalau Daud membunuh Saul di gua
waktu Saul lagi ceritanya gak akan seperti yang kita tahu hari ini. Iya kan? Daud boleh kebunuh, ya kan? Tapi Daud ingat apa? Orang yang diurapi Tuhan. Kalau Rut pulang ke Moab bersama Orpa, shalom, shalom, shalom. Kita gak akan dengar kisah Rut hari ini kan? Coba kita renung. Ada berapa banyak dalam perjalanan hidup kita? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, mau menarik kita dari rencana Allah dalam hidup kita. Maka terus bertumbuh di dalam firman. Karena firmanlah yang bisa jadi kita kekuatan buat kita untuk apa? Terus melekat sama Tuhan. Yes. Anda bisa berkata tidak kepada dosa. Anda bisa berkata tidak kepada dunia yang mau buat apa? Membuat Anda keluar dari rencana Allah. Shalom. Pak, Bu, maka saya sampai kepada kesimpulan. Filipi 3:10. Yang kukehendaki ialah mengenal apa? Dia. Dan kuasa dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam sekali apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, yang dia inginkan adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saya berdoa ini juga menjadi doa kita. Kita semakin mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya, karyanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengalami persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya kita menjadi serupa dengan dia dalam kematian, dan kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada dalam kematian, ada dalam kemuliaan Kristus. Mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Maka Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kita pada malam ini Bapak Ibu. Musa bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang... Kita mau menutup malam ini dengan kita ambil waktu merenungkan kebaikan Tuhan. Hari-hari yang sudah Bapak Ibu lewati. Ibu Bapak, kalau tiap kali Anda ulang tahun, jangan cuma senang, umur bertambah. Tapi harusnya setiap kali kita ulang tahun itu jadi jadi momen di mana kita apa? Kita flashback lagi dong. Udah sekian puluh tahun Tuhan menyertai kita. Berapa banyak anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan, betul kan? Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Berapa banyak pertolongan Tuhan. Berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima. Alkitab berkata waktu kita punya kehidupan yang menenungkan kebaikan Tuhan, dikatakan kita memperoleh hati yang bijak. Yes. Jiwamu menjadi jiwa yang bijaksana. Bijaksana di sini bicara tentang apa? Grow di dalam Tuhan. Ketika Bapak Ibu fokus kepada kebaikan Tuhan, hatimu dan jiwamu semakin terbuka kepada Tuhan. Maka manifestasi Christ in you itu semakin nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hidupmu bukan milikmu lagi tapi milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kapan? Waktu kita duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, buka hati, ingat kebaikan Tuhan, merenungkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Firman bilang, disitulah kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana tidak didapat waktu duduk di bangku sekolah. Hati yang bijaksana tidak didapat dari bahan kuliah. Hati yang bijaksana didapat waktu kita duduk di kaki Tuhan. Hati yang bijaksana didapat waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi waktu hatimu bijaksana, hatimu terbuka akan kebenaran. Kebenaran itu menguasai setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara lebih kuat lagi. Sekali lagi, disitulah akan terwujud yang namanya Christ
in you. Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Anda bertumbuh, Anda memperoleh hati yang bijaksana. Pak, Bu, maju. Masa lalu itu tidak bisa diubah. Ya. Tapi kita bisa memilih masa depan bersama dengan Tuhan. Maju, hidup itu pilihan. Saya berdoa malam ini, kita semua memilih Yesus. Memilih sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan diberkati. Memilih perjalanan, belum, tangan belum selesai. Memilih terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai perjalanan iman kita. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti mengakhirinya bersama dengan Tuhan dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah, baru boleh tepuk tangan. Yuk, kita renungkan firman Tuhan. Yuk, saya berdoa Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya perjalanan iman masing-masing. Dan dimanapun perjalanan iman itu bukan tentang hanya peristiwa yang Anda alami. Tapi bagaimana engkau boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Punya hati yang bijaksana untuk mengenal Tuhan. Dulu dari kata orang, Ayub bilang aku mengenal Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan mau kita terus grow di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu ada di masa dan keadaan yang sulit. Atau Bapak Ibu mungkin ada di titik terendah. Jangan pernah menyerah. Karena Bapa setia tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau itu adalah bagian daripada perjalanan iman, tetap fokus sama Tuhan. Tetap jalan sama Tuhan. Izinkan Tuhan pegang tangan Bapak Ibu Saudara. Dan biar kasih karunia-Nya terus melimpah bagi Anda. Sometimes mungkin Bapak Ibu gak ngerti apa yang kau alami. Tapi biarlah itu mungkin itu gak ada jawabannya. It's okay. Gak selalu bahwa semua itu ada jawabannya. Tapi tetap jaga, percaya hatimu bahwa Yesus itu selalu baik bagi kita semua. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kelimpahan, tetap jaga hatimu rendah hati. Karena kita tahu bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan biarlah hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Melewati lembah-lembah terdalam kehidupan kami. Yesus ada bersama kami. Yesus Tuhan tetap pegang tangan kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami tidak bisa berjalan tanpa kasih karunia-Mu. Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat. Agar setiap mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami tidak mau izinkan beban masa lalu kami. Distraksi dunia ini. Ataupun ketidaktekekunan kami menghalangi perjalanan iman kami. Karena Yesus sudah memulai semua yang baik dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa akhir hidup kami adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun musim yang mereka alami hari ini. Biar mata mereka terus memandang kepada Tuhan. Karena ketika mereka tetap fokus kepada Tuhan. Lembah air mata akan berubah menjadi lembah bermata air. Ratap dirubah menjadi tari-tarian. Di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Apapun yang kami rasakan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka bersama dengan Tuhan, kami akan terus maju. Kami akan terus meningkat. Kami alami kasih karunia demi kasih karunia. Grace to grace. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman
Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan Tuhan. Pada malam hari ini angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang mati untuk kita. Tubuhnya terpecah-pecah. Dihancurkan, diremukkan. Supaya hari ini engkau menerima kehidupan yang sehat, kuat, makmur, panjang umur. Utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti dengan angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang suci kudus yang sudah menghapus semua dosa kita. Menjadikan kita orang benar. Sehingga yang ada di atas kepala Bapak Ibu Saudara adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan. Inilah darah yang menjadi meterai dari semua janji Bapa. Supaya kita percaya bahwa semua janji Bapa itu ya dan amin menjadi milik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Percaya darah Yesus, ambil dan minum dengan syukur dan rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur persekutuan dengan darah Yesus yang mementeraikan firman yang sudah kami dengar pada malam ini. Kami bersyukur sebentar kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Dan sebelum kami, anak-anakmu pulang dari tempat ini, kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Biji mata Tuhan yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah dan selalu diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.